Sahabat SWP, selamat pagi dari kawasan Olivia Garden. Anda bisa melihat ini tropical garden, jadi kebun bertanaman tropis begitu. Ada greenhouse-nya. Nah, jadi greenhouse sebetulnya hujan, tapi karena di sini dalam greenhouse ya aman begitu, tidak basah. Jika Anda mengenal seorang jenderal dari Amerika bernama Colin Powell, dia pernah berkata bahwa tidak ada rahasia sukses selain persiapan, kerja keras, dan belajar dari kesalahan. Jadi saya melihat bahwa Colin Powell ini melihat bahwa kesuksesan seseorang itu diraih dengan persiapan yang baik, dengan kerja keras, hard work, dengan tentu saja kalau kerja keras pasti komitmen begitu ya, dan juga belajar dari kesalahan. Setiap orang pasti membuat kesalahan, dan ketika kita belajar dari kesalahan itu, kita belajar untuk memperbaiki diri kita sendiri. Kita belajar untuk mengembangkan diri menjadi pribadi yang makin bertanggung jawab, makin dewasa, dan juga makin siap untuk menghadapi masa depan. Ya, Anda tidak salah. Anda menyaksikan kembang sepatu yang memang ada di negara kita. Menarik sih, ya. Cukup besar-besar ya, karena memang biasanya dalam greenhouse ini mereka bisa mengatur suhu dan kelembapannya. Juga ada ya ini lampu buatan yang khusus buat tanaman. Topik yang akan kita bicarakan pada hari ini itu urusan perdebatan antara SKS dan digital. Jadi SKS itu dikenal sebagai sistem kredit semester, yang kemudian di dunia perkuliahan itu kemudian muncul versi parodinya, versi sindirannya, yaitu sistem kebut semalam, atau kalau yang lebih seru lagi namanya sistem kebut sejam gitu. Kemudian jadi ini masalah gaya belajar gitu ya. Pertanyaan begini, sebenarnya gitu ya, antara SKS, sistem kebut semalam, atau sistem kebut sejam itu dengan belajar yang dicicil, mana yang lebih baik? Mungkin ya pertanyaan ini dari Quora sih. Mungkin penanya ini punya pergumulan begitu. Penanya yang mana ya? Mungkin lebih efisien yang mana ya? Gitu. Terus dampaknya seperti apa ya? Kira-kira demikian. Dan ini menjadi menurut saya satu permasalahan klasik yang banyak dibicarakan di kalangan mahasiswa hingga hari ini. Masih di zaman saya juga udah dimulai soalnya. Mereka yang menerapkan model SKS, sistem kebut semalam, sistem kebut sejam tadi, adalah orang yang biasanya hanya belajar saat akan ujian. Jadi mendekati ujian pun mereka tidak belajar, tetapi mereka akan belajar pada H-1 ujian. Dan secara umum saya mengamati teman-teman kos saya ketika saya dulu kuliah, mereka biasanya mulai belajar itu setelah makan malam. Jadi sekitar jam 6, jam setengah 7 itu mereka makan malam. Setelah itu baru mereka mulai belajar. Dan secara umum mereka berakhir belajarnya itu beberapa 15-30 menit sebelum ujian dimulai. Jadi ya karena kos dekat dengan kampus, mereka masih punya waktu untuk jalan dan sebagainya. Kira-kira ya kalau mau aman 1 jam lah sebelum ujian berakhir. Sehingga mulai dari setengah 7, jam 7 malam mereka mulai belajar hingga sampai ya kalau ujiannya jam 8 pagi begitu, jam 7 pagi mereka berhenti. Kok saya tahu gitu ya, karena saya udah bangun pagi itu, terus mereka masih belajar. Saya tanya, loh ini lanjut atau enggak, ini belum tidur katanya.
Jadi memang situasi ini adalah mereka yang menerapkan SKS ini biasanya kurang tidur, sehingga pada waktu ujian itu cenderung mengantuk dan kondisi fisik yang tidak fit. Saya berdiri di samping pohon kakao, pohon coklat gitu ya. Mereka yang belajarnya dicicil, biasanya mereka punya waktu belajar yang teratur. Artinya mereka meluangkan waktu belajar setiap hari 1 sampai 2 jam, ada yang mungkin sampai 3 jam dengan istirahat juga ya. Artinya juga memikirkan waktu beristirahat. Dan karena mereka belajar secara teratur, maka konsekuensinya saat akan ujian mereka akan menjadi lebih santai, tidak dikejar-kejar waktu untuk menyelesaikan bahan yang masih numpuk, tidak mereka bisa mengerjakan banyak hal, sehingga pada waktu menjelang ujian itu mereka tidak terlalu terburu-buru dalam belajar. Mereka bisa santai menikmati waktunya. Kalau dalam bahasa saya menikmati hidup, kira-kira demikian. Kalau memperhatikan capaian nilainya gitu ya, hasil belajar secara SKS dan hasil belajar yang dicicil sedikit-sedikit begitu secara teratur, saya bisa mengatakan bahwa keduanya bisa menghasilkan nilai yang sama. Ya, tentu saja ini tergantung dari model soal ujiannya. Tapi dalam pengamatan saya, secara umum model belajar SKS atau belajar yang dicicil ini, secara umum hasil atau nilainya begitu itu relatif sama. Karena memang sebagian model ujian yang ada di Indonesia itu rata-rata tidak menekankan pada analisis. Dan mau belajar model SKS atau belajar dicicil itu tidak terlalu berpengaruh. Pertanyaannya begini, mana yang lebih baik seperti itu? Atau mana lebih efisien? Kalau kita bicara banyak anak-anak muda ini mikirnya efisiensi, kita mesti seefisien mungkin menerapkan prinsip ekonomi. Dan berikutnya apa sih dampaknya gitu ya. Jadi ada 3 isu yang kita mau bicarakan. Pertama, mana yang lebih baik, mana yang lebih efisien, dan dampaknya apa. Teman-teman yang berorientasi pada nilai, ya kalau orientasi pada nilai, maka menurut saya begitu model belajar menggunakan SKS itu lebih efisien. Karena Anda cukup meluangkan waktu yang bisa dibilang gitu ya lebih pendek dibandingkan dengan yang model belajarnya dicicil. Anda bisa bayangkan kalau mulai belajarnya mulai jam 8 berakhir jam 8, kira-kira 12 jam. Sedangkan mereka yang dicicil itu mereka belajar katakanlah misalnya 2 jam selama 1 semester itu sudah berapa puluh jam, kira-kira demikian. Kemudian orang yang belajarnya secara SKS itu bisa santai sepanjang tidak ada ujian. Jadi selama tidak ada ujian, tidak ada tugas, tidak ada evaluasi dan sebagainya, mereka bisa santai begitu. Dalam bahasa yang lebih vulgar, dalam bahasa yang agak sarkastik begitu, mereka itu tidak buang waktu untuk belajar. Maksud saya mereka tidak menginvestasikan waktunya yang dianggap percuma gitu. Toh hasilnya sama kok gitu. Kemudian mereka baru ngebut saat akan ujian. Dan biasanya model-model SKS ini model belajarnya adalah bukan untuk memahami konsepnya, tetapi mereka menghafalkan beberapa hal yang mungkin akan ditanyakan dalam ujian, menghafalkan beberapa definisi yang mungkin akan diperlukan. Dan untuk urusan hafalan ini, saya pernah bahas sebuah video terkait hafalan. Metode menghafal ini menjadi satu metode belajar awal gitu ya. Jadi saya tidak menyalahkan orang-orang yang menghafalkan, tetapi ini tahap belajar awal yang
perlu ditingkatkan ke tahap belajar berikutnya. Nah, detailnya Anda bisa cek di link yang nanti saya berikan supaya tidak ketinggalan gitu ya, dan bisa mengerti apa yang saya maksudkan dengan urusan hafalan tadi. Buat mereka yang berorientasi pada ilmu, model EKS itu tidak menolong, artinya tidak memberikan kontribusi apapun pada pemahaman konsep mereka. Ini menjadi sesuatu yang mesti diperhatikan dan saya yakin kok orang menyadari gitu ya. Jadi orang yang belajar pada ilmu itu kuncinya adalah belajar secara teratur, meluangkan waktu setiap hari untuk baca buku, baca catatannya, buat rangkuman, ya banyak yang dikerjakan. Dan menurut saya gitu ya, meluangkan waktu 1-2 jam atau bahkan 3 jam per hari untuk belajar itu masih bisa menikmati hidup, artinya hidup masih bisa santai begitu. Dan ketika ujian pun dia juga tidak terlalu direpotkan dengan harus banyak belajar, harus begadang untuk belajar, tetapi tetap bisa menikmati hidupnya untuk mungkin masih bisa sempat nonton TV gitu ya. Dan ketika ujian pun dia cukup tidur, badannya fit dan sebagainya. Saya pun waktu ujian malah sempat nonton film. Sepertinya di antara sahabat SCP sudah ada yang bisa menebak kemana orientasi saya. Ya, saya mau jelas sedikit. Saya itu adalah aktivis mahasiswa sejak mulai semester kedua hingga saya selesai S1. Pegang kepengurusan, jadi BPH sebuah organisasi, sampai akhirnya ya saya jadi semacam penasehat gitu kira-kira untuk sebuah organisasi. Jadi rapat itu menjadi bagian hidup saya. Setiap Jumat biasanya kami punya jadwal rapat secara rutin, dan karena banyak organisasi yang saya ikuti. Kemudian juga ada aktivitas lain yang mesti dikerjakan juga. Selama kuliah saya menjadi asisten dosen untuk mata kuliah fisika, kemudian menjadi asisten laboratorium untuk praktikum, dan standby di lab gitu ya, itu mesti dikerjakan karena kalau ada mahasiswa yang tanya tentang laporan, tanya tentang penggunaan alat dan sebagainya, maka kami bisa menolong mereka. Selain itu saya juga bekerja sebagai guru les privat 2 kali seminggu. Dengan saat berkegiatan ini saya harus mengatur waktu dengan baik. Selain itu saya juga waktu itu saya tidak punya komputer. Jadi kalau saya kerja tugas, saya ngetik tugas, laporan sebagainya, saya akan ngetik di tempat di mana ada komputer tersedia dan nganggur. Jadi kadang saya pinjam komputer di kantor mana gitu yang saya kenal dengan cukup baik. Saya bisa kerja di sana. Jadi saya kemana-mana bawa disket, waktu itu belum ada flash drive. Oleh karena itu saya juga mesti cicil belajarnya, karena saya tidak bisa mengendalikan hal-hal yang di luar saya. Jadi saya meluangkan waktu 1-2 jam per hari untuk belajar, biasanya siang di sela-sela waktu di sela-sela kuliah, waktu standby di lab, pada waktu menunggu mau rapat, pada waktu mau nunggu ada kegiatan apa begitu. Biasanya saya meluangkan waktu untuk belajar 1-2 jam per hari. Jadi tepan Anda benar itu bahwa saya menerapkan model belajar yang dicicil, dan itu cukup banyak menolong saya. Tahukah Anda ketika saya di masa-masa ujian, di masa UTS, di masa UAS, saya justru tidur lebih cepat. Biasanya saya tidur sekitar jam 9:30-10. Kalau pas nonton film bisa sampai jam 11 kira-kira. Tapi kalau masa ujian saya jam 8 sudah tidur. Sehingga beberapa teman saya gitu yang biasanya tanya ketika akan ujian, mereka biasanya datang ke kos sekitar jam 7. Katanya ini kalau sudah tidur sudah dibangunin gitu. Jadi mereka akan datang ke kos dan bertanya mulai jam 7. Saya tidak masalah gitu ya. Tapi saya ngomong sama mereka maksimum jam 10 karena saya perlu istirahat.
Jadi ketika di masa ujian itu saya punya waktu istirahat yang cukup. Badan saya segar di hari ujian. Kemudian jadwal les privat tidak pernah berubah kecuali saya sakit. Jadi saya tidak pernah meniadakan les gara-gara saya mau ada ujian, saya mesti kumpul tugas, saya mesti presentasi, siapkan ini itu, tidak pernah gitu. Jadi jadwal yang lain tetap terjaga dengan baik. Dan saat ini ya karena saya belajarnya dicicil gitu ya, fokus dan orientasi pada ilmu. Sekarang ini saya bekerja sebagai akademisi dan itu menolong saya gitu. Dan melalui proses ngelesi juga saya punya berbagai macam materi dasar matematika, fisika, kimia itu masih nempel di otak saya dan itu menolong saya bahkan ketika anak-anak sudah duduk di bangku SMA masih bisa menolong mereka. Ya itu yang saya alami hingga hari ini. Nah, Anda sudah melihat gitu ya perbandingan antara belajar model LKS dan belajar yang modelnya dicicil. Setiap orang pasti punya pilihan masing-masing berdasarkan pertimbangan pribadi. Dan secara umum biasanya terkait dengan orientasi nilainya, orientasi hasil belajarnya pada nilai atau pada penguasaan ilmu. Dan tentu saja saya tidak bisa memaksa Anda gitu ya untuk mengikuti cara yang saya pakai, tetapi sebagai orang dewasa Anda bisa memutuskan apa yang paling tepat buat Anda. Dan tentu saja sebagai orang dewasa Anda tentu mengerti bahwa setiap pilihan ada dampaknya, dan itu menjadi sebuah konsekuensi yang kita mesti tanggung. Ada cukup banyak hal yang kita mesti pertimbangkan, dan itu menjadi sekali lagi variasi gitu. Jadi kalau saya ketemu sama mahasiswa, saya tidak pernah paksa mereka untuk mengikuti cara yang saya pakai. Dan setiap orang sekali lagi berhak untuk menetapkan apa yang akan dikerjakan. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan pada edisi kali ini dari Roof Garden dari Olivia Garden di Tropical Parknya mereka. Materi ini saya sampaikan, semoga bermanfaat, semoga bisa menolong Anda untuk bisa memutuskan dengan tepat apa yang akan Anda pilih terkait dengan gaya belajar yang bisa berbeda-beda. Sampai jumpa.